Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Ya, syukur, alhamdulillah. Ini sepertinya kita untuk kuliah kewarganegaraan tetap online saja ya. Karena kalau sore ini sekarang aja sudah mulai gerimis ya. Seandainya kita offline nanti malah jadi repot semua gitu. Sebentar nih. Kameranya error lagi. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang lanjutan pekan kemarin tentang ketahanan nasional atau geostrategi. Seperti yang sudah saya tuliskan di LDRU, uriannya panjang, kemudian di dalamnya juga sudah saya sisipkan untuk materinya. Bagi teman-teman yang sudah membaca mungkin sudah mengetahui kira-kira apa saja yang akan kita bahas untuk hari ini. Inti dari pembelajaran hari ini adalah kita ingin melihat potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global sekarang ini, di era digital. Sebelum masuk ke tentang potensi ancaman, kita sedikit mengulas yang kemarin, yaitu ada beberapa hal yang sudah kita ungkapkan, sedikit saya ulang lagi di sini, bahwa yang kita sebut dengan suatu geostrategi atau ketahanan nasional itu merupakan suatu kondisi yang dinamis, yang berisikan tentang keuletan, ketangguhan bangsa untuk mampu menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, ataupun tantangan. Baik itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kemudian ada beberapa asas yang kita kenal dalam ketahanan nasional. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan suatu asas yang di antara dua poin tadi itu tidak bisa terpisahkan. Mereka saling terkait. Suatu negara akan sejahtera apabila keamanannya terjamin. Sebaliknya, keamanan akan terjamin apabila negara tadi sejahtera. Jika di antara dua tadi ada satu yang terganggu, maka semua akan terganggu. Contohnya begini, kita tahu bahwa Ukraina itu adalah negara yang sejahtera. Tapi sekarang dari sisi keamanan, dia tidak aman. Karena adanya invasi dari Rusia. Sebaliknya, mungkin negaranya aman, adem ayem, tetapi tingkat kesejahteraannya rendah. Seperti negara-negara yang ada di Afrika. Itu juga menimbulkan banyak gejolak. Timbulnya kriminalitas dan seterusnya itu berawal dari tingkat kesejahteraan yang rendah. Kita tahu negara Somalia. Negaranya miskin tadinya. Dan sampai sekarang masih miskin. Kemudian keamanannya dulu terjamin. Tapi karena saking miskinnya tadi, orang akan sulit untuk mencari kebutuhan pokok, akhirnya Somalia terkenal sebagai negara perompak yang sering merampok di tengah lautan. Itu karena satu dari dua sisi tadi itu terganggu. Akan aman kalau dia sejahtera, akan sejahtera juga kalau cukup keamanannya. Asas yang kedua adalah asas menyeluruh terpadu. Ini merupakan bentuk konsep dari Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan nasional mencakup aspek dari ini menyeluruh, kemudian terpadu atau yang biasa disebut dengan komprehensif integral gitu. Bahwa negara Indonesia itu adalah merupakan satu kesatuan. Satu diantaranya itu saling mengisi. Jadi kalau nanti dalam beberapa hal itu terjadi, sebagai contoh ada satu isu, misalkan tentang disintegrasi bangsa yang disebabkan karena perbedaan keyakinan. Nah, jadi satu aspek terganggu, padahal itu merupakan bentuk satu kesatuan. Yang ketiga adalah asas mawas diri ke dalam dan keluar. Ini bentuk suatu introspeksi. Artinya bahwa tantangan yang dihadapi bangsa kita itu tidak hanya
invasi dari luar seperti Rusia yang menginvasi ke Ukraina, tetapi juga ada juga tantangan yang di dalam. Yang tadi saya contohkan adanya disintegrasi bangsa. Jadi kita harus tetap mewaspadai adanya ancaman ke dalam dan keluar tadi. Kemudian berikutnya yaitu asas kekeluargaan. Kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga. Meskipun kita berasal dari etnis yang berbeda, agama yang berbeda, kemudian kita mungkin punya sisi kehidupan yang berbeda, tetapi itu tidak menjadikan suatu konflik yang saling menghancurkan antar sesamanya. Karena kita merasa bahwa punya ikatan kekeluargaan yang memiliki kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab. Itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari asas-asas tadi, kemudian dijabarkan dalam unsur-unsur yang ada dalam ketahanan nasional. Yang ini yang inti dari kuliah kita adalah ingin mencoba mengupas tentang konsep Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. 8 aspek yang kita tahu, kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah aspek alamiah, yang terdiri dari penduduk, wilayah, dan kekayaan alam. Kemudian aspek Pancagatra, yang biasa disebut dengan nama aspek sosial, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Itu merupakan Astagatra yang merupakan unsur dari ketahanan nasional. Nah, hubungannya sekarang, pada saat di zaman digital sekarang ini, unsur-unsur tadi itu besar sekali gangguannya. Sebagai contoh penduduk. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu peringkat 4 di dunia. Ada Cina di peringkat atas, dengan jumlah penduduknya adalah 1,7 miliar. Kemudian yang kedua adalah India, 1,2 miliar. Kemudian Amerika Serikat, sekitar hampir 500 juta penduduk. Kemudian kita Indonesia, 275 juta. Dengan adanya penduduk yang besar tadi, secara ekonomis mungkin menguntungkan. Karena dengan penduduk banyak, artinya dari sisi ekonomi itu sangat menguntungkan pasar. Dari sisi konsumen, pasti semua barang akan bisa laku di Indonesia. Dari sisi produsen, berarti ketersediaan tenaga kerja di Indonesia besar. Itu sisi positifnya. Tapi negatifnya, dengan adanya penduduk yang besar, kebutuhan hidupnya semakin besar. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin besar. Itu yang merupakan tantangan dari ketahanan nasional. Dari sisi kuantitas tadi kita katakan besar. Dari sisi kualitas, kalau kita bandingkan penduduk kita yang besar dengan negara Singapura yang kecil, mungkin dengan Kabupaten Banyumas saja masih besar Kabupaten Banyumas. Tetapi dari sisi kesejahteraan dan pendidikan, mereka jauh lebih unggul dari kita. Itu artinya apa? Bahwa kualitas dari penduduk Indonesia yang besar itu merupakan suatu potensi tentang kerawanan dari ketahanan nasional. Suatu ancaman di situ. Adanya kebodohan, kemudian ketertinggalan, itu merupakan suatu ancaman tentang ketahanan nasional. Jadi data penduduk di sini sifatnya sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu wilayah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah wilayah yang strategis di antara 2 benua, 2 samudra, kemudian di daerah tropis. Sepanjang hari kita itu bisa menyaksikan matahari. Saking luasnya wilayah kita, negara lain itu sangat bergantung pada Indonesia sebenarnya. Mau lewat
dari Cina misalkan ke India lewat Selat Malaka. Sebagian itu milik Indonesia, milik Malaysia, dan yang beruntung adalah Singapura. Karena setiap kapal yang lewat, dia harus singgah di Singapura. Saking luasnya wilayah kita, tentunya akan berakibat kepada gatra yang ketiga, yaitu tentang kekayaan alam kita. Potensi sumber daya alam kita itu sangat melimpah. Dari sisi hewani, nabati, kemudian tambang, kita sangat melimpah. Dari tambang emas, perak, nikel, kita juga kaya di situ. Tetapi pada saat kita mengeksploitasi sumber daya alam, itu harus hati-hati, juga harus ada kontrol tentang keseimbangan lingkungan. Kalau misalkan sampai ini terganggu, sebagai contoh adanya bencana alam banjir yang disebabkan karena hutan kita sudah banyak yang alih fungsi. Itu juga merupakan suatu bentuk dari ancaman ketahanan nasional. Nah, 3 aspek tadi yang masuk dalam aspek alamiah, yang ada karena semata-mata ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Adanya penduduk, kemudian wilayah atau geografi, kemudian sumber kekayaan alam. Masuk pada aspek sosial, terdiri dari 5 aspek yang biasa kita sebut dengan nama Pancagatra. Yang pertama adalah bidang ideologi. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan landasan ideologi dari bangsa Indonesia sebagai falsafah pemersatu bangsa. Tugas dari suatu gatra ideologi, dia akan merumuskan fungsi pokoknya sebagai pengemban cita-cita bangsa untuk mencapai yang kedua adalah tujuan bangsa. Implementasi dari gatra ideologi kemudian dijabarkan dalam gatra yang kedua adalah politik. Politik sangat mempengaruhi ketahanan nasional. Contoh yang misalkan sederhana saja, agenda 5 tahunan, pemilu, pemilihan presiden ataupun legislatif. Itu kalau misalkan terjadi ketidakpuasan, itu merupakan suatu ancaman bagi ketahanan nasional. Di sisi lain, politik juga punya tujuan, yaitu ingin tadi yang ada dalam tujuan ideologi, cita-cita bangsa dan tujuan negara itu dijabarkan dalam gatra politik. Adanya pemilu itu adalah ajang untuk memilih pemimpin bangsa, baik itu legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Presiden sebagai penguasa eksekutif tentunya menjalankan amanah tadi untuk mencapai tujuan nasional, kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, yaitu ekonomi. Kesejahteraan suatu negara tidak akan ada apabila kondisi ekonominya tidak stabil. Sistem ekonomi yang dijalankan di suatu negara merupakan kekuatan yang menjamin ketahanan nasional. Kita tahu Sri Lanka. Dalam 1 bulan ini mengatakan Sri Lanka akan bangkrut karena dia terjerat hutang negaranya. Negara tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok penduduknya. Terjadilah demo besar-besaran di Sri Lanka. Maskapai penerbangan dijual, kemudian devisa negara habis di situ. Dekatnya Sri Lanka, Pakistan juga begitu. Karena kondisi ekonomi, kemarin Perdana Menteri dipaksa turun, dan sekarang ada pemilihan Perdana Menteri yang baru lagi. Itu karena kondisi ekonomi. Kemudian yang keempat, yaitu tentang sosial budaya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Kita terdiri dari ratusan suku bangsa, ribuan bahasa. Itu tentunya merupakan suatu aset yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, karena perbedaan budaya, perbedaan sosial tadi, itu juga merupakan ancaman dari ketahanan nasional. Karena bangsa kita adalah bangsa yang
berbeda-beda, yang heterogen. Yang terakhir adalah Gatra Pertahanan Keamanan. Ini merupakan benteng terakhir dalam menghadapi ketahanan nasional. Itu adalah 8 aspek unsur dalam ketahanan nasional. Ini sudah selesai ya. Kemudian nanti teman-teman bisa baca secara lengkap. Sudah saya tuliskan semua di Eldiru. Di beranda Eldiru sudah saya tuliskan secara lengkap. Nanti tinggal membahas satu persatu di sini sudah ada. Gitu. Tadi saya sudah sepakat dengan kelas C dan D, juga kelas yang ada di jurusan fisika. Seandainya angkatan 2021 diwajibkan untuk kuliahnya luring, ujiannya juga luring, artinya besok ujian kita di kelas. Tetapi saya tetap menghendaki bentuk soal kita itu adalah pilihan ganda. Biar nanti nilai dari teman-teman semuanya baik gitu. Untuk memudahkan pilihan ganda, kalau modelnya adalah dicetak, antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu akan sama. Nomor 1-nya sama, nomor 2-nya sama, sampai nomor 50-nya sama. Untuk menghindari kecurangan tadi, untuk menghindari kecurigaan, tadi kami sepakat dengan kelas yang lain, meskipun besok kita disarankan untuk ujiannya di kelas, tetapi modelnya tetap online. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop. Syukur kalau nanti saya bisa nego ke fakultas, ujian kita online bisa dikerjakan di tempat kita masing-masing. Gitu. Itu agar pelaksanaan ujiannya itu lebih enak, lebih nyaman daripada pada saat nanti kita di kelas terlalu banyak orang pada saat ujian kita juga open book, nanti teman-teman merasa kurang nyaman. Gitu. Ya nanti kita coba beberapa opsi tadi akan saya utarakan ke fakultas bahwa kita masih ujiannya adalah online gitu. Monggo kalau ada pertanyaan untuk hari ini. Sambil saya cek ini untuk kelas apa ya? Kelas B kali. Oh, kelas A. Kelas A yang belum sempat ngisi. Oh, sudah absen ini. Ada yang belum? Anindya Gunawan ada hari ini? Halo? Anindya Gunawan ada? Oke, mungkin dia nggak masuk ya. Fitri Ademia Rahma ada? Nggak ada juga. Asana Diasyahaan ada? Nggak ada jawaban juga. Berarti hari ini untuk kelas A ada 1, 2, 3 yang tidak masuk gitu. Kita coba untuk yang kelas B. Kelas B pertemuan 11 kita masuk absen. Asis Khairul Bisri ada? Halo? Enggak ada juga. Naila Puspa Febriana ada? Di Mahasana hadir? Rehan Nur Ihsan? Enggak ada juga. Fahmi Irsyad? Enggak ada.
Vina Helmi Nur Istiqomah. Oke, banyak yang nggak hadir ini kelas B nih. Febi Ayu Rahmadani juga nggak hadir. Oh, ada. Febi Ayu ada? Ada, Pak. Oke, saya absen manual. Rahayu Nur Rahmawati ada? Nggak ada. Berarti kelas B banyak yang nggak masuk nih. Jagita Akmal Syarifah ada? Nggak ada juga. Iqbal Ramadhanu Trenggono? Oke, nggak ada. Yang hadir berarti kelas B hanya 33. Ada sebanyak 7 yang tidak hadir. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita sambung lagi dengan materi yang baru. Kemudian nanti kita coba latihan beberapa kali untuk kuis, untuk mengisi nilai kita biar semuanya nanti bagus gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.